Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Humayra Puan Maharani dengan NIM 230701676. Saya dari kelas Psikologi 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus Shania Leonardo. Biodata. Nama lengkap Elisa Natania Leonardo, nama panggilan Shania Leonardo, tempat tanggal lahir Samarinda, November 1999, usia 24 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir London School of Public Relations, pekerjaan sebagai TikToker atau influencer. Penyebab dan gejala. Ia melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 4 kali pada tahun 2019 sampai 2020. Ia juga merasakan perubahan emosi yang ekstrim atau mood swing, manik, senang berlebihan, depresif, hipersomnia, psikomatis, dan temperamen. Dari kecil, saat duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah menunjukkan gejala bipolar, seperti panic attack sampai kejang-kejang, menyakiti diri, membanting barang-barang, tantrum, dan hipersomnia. Dan saat diperiksa ke dokter, ia dinyatakan sehat. Orang-orang di sekitarnya bingung dan beranggapan ia terkena santet. Saat remaja, ia sadar bahwa ia butuh pertolongan. Akhirnya, ia mencari pertolongan ke psikolog dan awalnya dia didiagnosis depresif mayor. Lalu pindah psikolog dan psikiatri yang pada akhirnya mendiagnosisnya bipolar depressive disorder 2. Di tahun 2019 sampai 2020, ia melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri yang pertama dilakukan di tengah rel kereta api dalam keadaan sadar. Ia bisa selamat karena ditarik oleh seseorang. Percobaan kedua dilakukan dengan meminum cairan isi ulang baygon, tapi digagalkan oleh temannya yang berkunjung dadakan ke rumahnya. Percobaan ketiga dilakukan dengan mengcutting pergelangan tangannya dan dilarikan ke rumah sakit, tapi hal itu pun gagal juga. Percobaan keempat dilakukan dengan meminum obat-obatan yang banyak. Tetapi sampai sekarang ia masih hidup dan sudah menerima keadaannya dan berpikir bahwa ia memang belum boleh mati. Sekarang pun ia masih mengidap bipolar. Kalau moodnya lagi drop, ia memilih kabur dari rumah atau mengasingkan diri. Ia sudah melewati itu semua, dan itu perjalanan yang sangat panjang untuk bisa sampai sekarang. Teori psikologi, teori psikoanalisa. Menurut Sigmund Freud, dalam pandangan psikoanalisa, gangguan bipolar depresif dapat disebabkan oleh faktor psikososial, seperti peristiwa hidup yang penuh tekanan yang dapat memicu pergolakan emosi dan perasaan negatif yang mempengaruhi kepribadian. Dalam konteks bipolar depresif, mungkin ada pertimbangan terhadap bagaimana konflik internal dan pengalaman masa kecil dapat memainkan peran dalam perkembangan gangguan tersebut. Mungkin juga diperhatikan apakah ada pola pertahanan diri tertentu yang digunakan oleh individu untuk mengatasi ketidakseimbangan emosional. Sama halnya dengan ia yang merasa bahwa dirinya tidak berguna dan bahwa dunia akan tetap berjalan tanpa dirinya, yang pada akhirnya membuat ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tetapi selalu tidak berhasil. Teori humanistik oleh Abraham Maslow, konsep utama dalam humanistik adalah self-actualization yang mengacu pada kemampuan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Meskipun ia mengalami gangguan bipolar depresif, humanistik percaya bahwa individu masih dapat mengalami pertumbuhan pribadi dan mencapai kehidupan yang bermakna. Ia sekarang sudah menerima dirinya. Ia masih dalam pemulihan, ia masih harus berkonsultasi dan meminum obat, dan sekarang ia memberikan kisah inspiratifnya sebagai orang yang didiagnosis bipolar depresif yang bisa bertahan sampai sekarang. Thank you for your attention. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.